Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Akan kita lanjutkan Pak Kiai. Pertanyaan kedua dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, saya pernah mendengar bahwa ilmu tasawuf itu dibagi menjadi 3, yaitu amali, akhlaki, dan falsafi. Apa perbedaan dari ilmu-ilmu tasawuf tersebut Pak Kiai? Apakah semuanya perlu dipelajari atau adakah yang lebih utama dibandingkan yang lain? Silakan. Ya, baik. Mbak Mila dan para pemirsa, itu pengelompokannya itu memang dikelompokkan oleh ulama. Pada asalnya itu tasawuf ya tasawuf aja gitu. Tetapi kecenderungannya itu menjadi berpisah sehingga dikelompokkan. Nah, kelompok tasawuf akhlaki itu adalah kelompok tasawuf yang dalam kesehariannya itu menitik beratkan kepada perilaku. Ya, perilaku-perilaku yang dari mazmumah kepada mahmudah, yang tercela kepada yang terpuji. Maka mereka cirinya 3. Pertama, tahalli, tajalli. Tahalli itu maknanya mengosongkan hatinya. Jadi nggak ada lagi di dalam hatinya ya keinginan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi penghormatan, tidak ada lagi ingin merasa lebih dan lain sebagainya. Maka dibersihkan semua. Itu cirinya dia tahalli. Yang kedua tahalli. Tahalli itu maknanya berhias. Nah, dia berhiasnya itu dengan ikhlas, sabar, qanaah, menerima penghidupan. Ya, tidak pernah kecewa ketika dia gagal. Itu tahalli. Dan yang terakhir tajalli. Tajalli itu maknanya dia menampakkan apa yang ditampakkan oleh Tuhan. Jadi kalau Allah itu Rahman dan Rahim, kalau memberi sesuatu itu, dia tidak lihat orang itu Islam atau tidak, Islamnya taat atau tidak, semuanya dibagi rezeki, maka dia bersikapnya seperti itu. Nah, bila orang dengan 3 hal ini, maka dia mengikuti pola tasawuf akhlaki. Nah, yang kedua kelompok tasawuf yang amali, sesuai dengan namanya amali, maka dia membagikan pada thariqat itu melaksanakan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ini sebenarnya ada yang membagi cuma 3. Iya, biasanya. Ya, pertama syariat. Artinya dia melaksanakan belajar ilmu syariat, belajar fikih. Thariqat, dia belajar thariqat. Artinya mengikuti seluk-beluk yang sudah diajarkan, pola ibadah yang dilakukan oleh sufi. Bukannya fuqaha. Ya, dia melakukan syariat, tapi syariatnya sudah mengikuti thariqat. Seperti sholat malam wajib, sholat duha wajib, ya, kemudian Senin Kamis wajib, gitu ya. Bukan wajib syar'i, tapi wajib amali. Dia yang mensikapinya, ya di situ. Nah, setelah itu maka dia sampai kepada hakikat. Nah, hakikat dan makrifat itu umumnya dia dimaknakan menjadi satu. Artinya orang yang mengerti hakikat itu dia disebut dengan arif. Orang yang makrifah. Orang yang makrifah itu maknanya orang yang mengerti hakiki, hakikat. Tapi kalau mau dibedakan itu, jadi kalau ketika dia paham kenapa disuruh ini, kenapa dilarang itu, maka dia maknanya dia sudah tahqiq ini, dia mengerti tentang hakikat. Kemudian ketika dia sudah paham siapa Allah, siapa dirinya, maka dia disebutnya dengan makrifah. Nah, itu kalau mau dipisah jadi seperti itu pemaknaannya. Tetapi sebenarnya substansinya sama. Ya. Hakikat dengan makrifat itu sama. Jadi 3 ya. Syariat, thariqat, makrifat. Maka ini yang disebut dengan thariqah amali. Nah, yang ketiga thariqah ya falsafi. Thariqah falsafi ya dari kata falsafah, gaya hidup, pandangan hidup, pola hidup. Dan dia punya eksklusifisme dalam memberikan pemahaman. Cirinya di dalam madhab ini, dia punya pemahaman yang disebut dengan hulul. Hulul itu, dia menganggap bahwa pada diri manusia itu, ada tempat singgahnya Tuhan. Hulul. Hati yang dimaksud. Jadi orang-orang ini yang falsafi ini mereka beranggapan bahwa sebenarnya pada saat dia sedang menjamu Tuhan dengan hatinya,
pada saat itu dia lupa kalau dia itu manusia gitu. Oke. Hulul namanya itu. Hulul. Ya, pada saat itu dia lupa. Barangkali ini juga yang kedua itu yang sering kita dengar dengan wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud, manunggaling kaulo kalawan Gusti, bersatunya makhluk dengan Tuhan. Dan ini nggak bisa main-main karena nggak bisa juga asal ya Pak Kiai ya. Nggak bisa. Ini bisa rawan soalnya. Rawan. Dan yang ketiga ada yang namanya ittihad. Ittihad. Al-ittihad itu menyatu. Abu Yazid Al-Bustami itu masyhur adalah orang yang mengaku dirinya Tuhan. Oke. Jadi Kita harus dia jelaskan dulu nih. Ya. Mengaku dirinya Tuhan. Ya. Dalam konteks yang seperti apa nih penjelasan yang mengaku dirinya Tuhan nih Pak Kiai? Nah, ketika sudah ittihad, ini bahasannya ittihad, menyatu. Jadi manusia dengan Tuhan menyatu. Pada saat itu yang kuat maka Tuhan, bukannya manusia. Ketika dia menyatu. Dan itu bisa terjadi orang itu lupa ingatan. Dia nggak tahu kalau dirinya itu manusia itu. Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, ya, kemudian kalau di Indonesia ada Syekh Siti Jenar, itu warnanya sama. Ketika seseorang sudah hilang kemanusiaannya dari lantaran pengaruh ketuhanannya luas. Bahasa mudah, orang yang mabok Tuhan. Orang kalau mabok, tapi maka kan dia nggak tahu. Tuh, kita tuh mengasumsikan mabok tuh ya sesuatu hal yang sudah seharusnya tidak sampai mabok gitu Pak Kiai. Tapi kalau mabok Tuhan itu masih dalam kategori boleh atau tidak? Mabok itu zawalul akal. Hilang akal. Hilang akal itu namanya mabok. Ada orang saking dekatnya kepada Tuhan pada saat itu hilang akalnya. Nah, pada hilang akalnya dia disebut hilang kemanusiaannya. Nah, jadi Abu Yazid nih, kita contoh tentang Abu Yazid ketika dia berjalan banyak orang mengikutinya di Madinah. Kemudian entah bagaimana dia tajalli pada saat itu, kemudian dia berbalik. Dia bilang, Anallah, fa'buduni, akulah Allah, sembahlah aku. Maka orang-orang yang mengikut dia. Itu gak geger Pak Kiai? Abu Yazid majnun. Iya. Abu Yazid fi ma'siyatillah, durhaka semacam. Fasikin, zalimin, kafirin gitu. Sehingga dia nggak diikuti. Kenapa? Karena dia nggak bisa dipahami. Iya, tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Nah, kan kasus Siti Jenar juga kan begitu. Kontroversial. Ketika ditanya, apakah menapa panjenengan menika sejatining Gusti? Apa engkau benar-benar sebenar-benar Tuhan? Inggih menika sejatining Gusti. Ini Tuhan yang sebenarnya ya ini katanya. Orang kampung berbahaya. Kalau ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan berarti banyak dong. Itu mengapa ilmu syariat berkeberatan ini dengan yang tasawuf falsafi ini berkeberatan. Karena sangat apa ya, sangat dekat dengan kesesatan. Bahkan bukan sangat dekat, tapi maksudnya mungkin malah klaimnya sudah sesat ya Pak Kiai itu. Ya, dan dinyatakan umumnya semua dipenggal lehernya. Karena menurut syariat sudah keluar. Tapi dalam pemahaman mereka enggak keluar. Ada lagi kira-kira itu begini. Di Jakarta nih ya, fenomena di media sosial. Ada 2 atau 3 orang Habib itu yang orang lihat itu orang gila kok dihormatin gitu loh. Orang dia speleng gitu loh. Orang enggak gitu kok dihormatin gitu. Kata yang lainnya lu nggak tahu dia. Ya, dia itu wali min auliyaillah. Ada orang yang ketiga, gue bingung malu berdua gitu. Kenapa? Karena dia pihak yang netral gitu. Dia tidak percaya dan tidak paham dengan menjelaskannya. Bisa terjadi semacam itu. Jadi ini sesuatu yang irasional. Irasional, ya, yang falsafi ini yang irasional, agak sulit untuk dipahami. Tetapi ketika orang mau mendalaminya, menyalaminya dan mengikuti, syaratnya satu ya, ada mursyid yang bisa dipegangnya, dia mengikutinya, maka dia boleh melakukannya. Sebab kalau dia tanpa guru, pengen sendiri, gini, autodidak mamanya, dia pengen belajar sendiri gitu, spelling bisa tidak? Oh gila sih. Gila bisa jadi. Iya sih. Karena salah dia memahaminya, jadi dia nyasar.
Dan Nah, itu nyasar kalau di dunia, nanya. iya. Kalau nyasar di alam pemikiran, Aduh, repot. repot. Iya, Repot. iya. Semua malah bisa jadi ikut gila nanti Betul, misalnya. betul. Jadi apakah semuanya perlu dipelajari atau ada yang lebih utama Pak Kiai? Tadi. Kalau perlu dipelajari, barangkali yang perlu dipelajari tasawuf yang amali. Ya, tasawuf amali itu lebih bagus. Jadi kita kira-kira yang amali itu begini ya. Kan kita udah sholat, Ya. yang wajib. Nanti kita diarahkan dalam thariqah itu sholat sunnah. Kita diajarin berpuasa. Maka dalam thariqah diajarkan puasa Senin Kemis Ya, atau puasa 2 hari sekali. Kalau kita ya berzakat, maka kita diajarkan untuk banyak sedekah. Setiap hari harus mengeluarkan sedekah. Ya. Kalau kita diajarkan untuk melakukan ibadah haji, maka kita mengecilkan pengertian haji itu, maka setiap habis subuh kita tidak keluar sampai terbit matahari. Nah, maka itu yang disebut dengan tasawuf amali. Oke, jadi sebaiknya memang kita fokusnya kepada hal itu ya, tasawuf amali. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya soal bagian dari ilmu tasawuf ini. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali, tetaplah bersama kami.